Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, yaitu tentang takbir pertama dalam sholat, kenapa dinamakan takbiratul ihram, dan yang kedua, hikmah mengangkat kedua tangan dalam sholat. Di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Kulyubi, di sana dijelaskan segala sesuatu sebelum kita sholat, seperti makan, minum, berbicara, dan juga yang lainnya, itu dihalalkan. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, yaitu takbir yang pertama, segala sesuatu yang halal tersebut diharamkan dan dapat merusak sholat. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang hikmah mengangkat kedua tangan. Hikmah mengangkat kedua tangan ini banyak sekali ulama berpendapat. Di antaranya yang berpendapat adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengharap pahala dari Allah, dan juga ittiba atau mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulama lain juga berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan seolah-olah mereka melepaskan semua urusan dunia dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat tersebut. Ulama lain juga berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan seolah-olah sebagai orang yang sudah tidak punya daya, kekuatan, dan menyerah. Seperti contoh, sebagaimana tawanan, ketika mereka kalah, mereka menyerah dengan isyarat mengangkat kedua tangan. Ulama lain juga berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan seolah-olah membuka hijab antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama lain juga berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan, dulu ada orang-orang kafir sholat di belakang Rasulullah. Mereka mengikuti gerakan Rasulullah, dan mereka juga memegang patung atau berhala yang ditempelkan di perutnya. Orang kafir tersebut masuk kategori orang munafik karena mereka pura-pura masuk Islam dan mengikuti sholat atau ibadah di belakang Rasulullah. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar supaya mengangkat kedua tangan, dan orang-orang kafir pun atau orang-orang munafik tersebut juga mengikuti gerakan Rasulullah dengan mengangkat kedua tangan. Secara otomatis patung-patung atau berhala-berhala yang mereka bawa semuanya jatuh. Ulama lain juga berpendapat hikmah mengangkat kedua tangan agar supaya orang yang tuli itu dapat melihat ketika mengangkat kedua tangan berarti sudah mulai sholat. Begitu juga orang yang buta. Orang yang buta juga bisa tahu kapan waktu masuk sholat ketika mendengar takbiratul ihram. Jadi orang tuli juga bisa melihat gerakan mengangkat kedua tangan menunjukkan sudah mulai sholat. Dan yang kedua, orang buta bisa tahu sholat udah dimulai dengan mendengar bacaan takbiratul ihram yang pertama. Baiklah saudara-saudara, agar supaya kita yakin, mantap, dan bisa menghayati ketika kita melakukan ibadah sholat, ternyata asal usulnya seperti ini, hikmahnya seperti ini, akan saya tampilkan teks ibaratnya. Silahkan.
Baiklah saudara-saudara, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang bisa dipahami, saudara-saudara bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.